Dan untuk membahas terkait dengan misteri tewasnya seorang diplomat muda dengan kondisi yang cukup tragis, yaitu kepala dilakban dan tertidur di atas tempat tidurnya, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Halo, selamat sore Prof. Adri. Selamat sore, Mbak. Baik, Prof. Adri, kalau kita lihat terkait dengan berita ada seorang diplomat muda ditemukan tewas secara janggal, ya bisa kita katakan seperti itu. Apa analisa Anda dari sudut pandang kriminologi? Ya, sebagai suatu TKP maka tentu perlu ada penelusuran yang bertingkat. Yang pertama tentu penelusuran terkait dengan kondisi fisik ya, bangunan, pintu, jendela, kunci, ya. Lalu kemudian CCTV untuk mengetahui apakah ada orang masuk atau orang keluar. Lalu kemudian mulai kepada yang bersifat misalnya sidik jari. Lalu kemudian apakah ada DNA yang kemudian melekat pada tubuh, pada sisir, pada cermin misalnya, yang mengindikasikan bahwa ada orang yang pernah di situ dan sudah keluar misalnya. Demikian juga sudah mulai bisa dilakukan kegiatan misalnya penelusuran tentang racun ya yang mungkin terdapat pada makanan yang terdapat pada tubuh korban. Lalu kemudian dilakukan lagi penelusuran terkait dengan situasi tubuh korban melalui otopsi dalam ya, melalui visum et repertum gitu ya. Nah, dalam hal ini maka dari konteks pemeriksaan terkait dengan lingkungan fisik saja sudah timbul suatu pertanyaan bahwa tidak ada orang lain yang masuk, tidak ada indikasi ada kunci dirusak, tidak ada yang hilang, yang mengindikasikan bahwa tidak ada orang yang melakukan pembunuhan misalnya. Demikian juga kalau lihat dari lakbannya itu semua dipenuhi oleh sidik jari oleh si korban sendiri. Gitu. Maka lalu kemudian untuk sementara timbul satu analisa bahwa ini adalah kasus bunuh diri, ya. Maka kemudian lalu kita amat menunggu nih hasil pemeriksaan fisik ya, visum et repertum melalui konteks kedokteran forensik maupun juga pemeriksaan kimia terkait dengan makanan yang dikonsumsi oleh korban pada saat beberapa jam sebelum meninggal gitu ya. Mungkin bisa menjelaskan tentang sebab mati dari yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Baik, memang sampai dengan saat ini kabar yang beredar kamar korban ini dalam kondisi terkunci dan tidak ada barang-barang berharga milik korban yang disebut oleh polisi hilang. Nah, dengan kondisi seperti itu, Prof. Adri, apakah bisa disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini meskipun belum ada hasil dari forensik dan juga dari pemeriksaan terkait dengan laboratorium ya, apakah kecenderungannya memang lebih ke arah bunuh diri atau masih belum bisa kita tebak juga? Umumnya memang orang-orang yang bunuh diri menampilkan gejala, ya. Apakah dari perkataannya, dari perilakunya yang aneh, atau juga indikasi-indikasi misalnya memberikan satu surat yang kok isinya aneh gitu ya, atau menampilkan satu perilaku yang misalnya seperti orang linglung, atau bahkan mungkin juga seperti orang yang memang sedang stres atau depresi. Nah, tentu hal ini perlu didalami melalui wawancara polisi dengan keluarga ya, mungkin juga bisa dibantu dengan ahli untuk kemudian keluarga bisa mendeteksi. Demikian juga apakah sejawat ya mungkin juga sudah mendeteksi tentang hal yang aneh-aneh pada korban. Nah, kalau misalnya tidak ada, sekali lagi ini juga bukan suatu hal yang luar biasa, karena ada saja kasus di mana kasus bunuh diri itu dilakukan tanpa ada satu indikasi sama sekali, tanpa ada satu sebab, bukan sebab ya, hal-hal yang terlihat sama sekali, seolah-olah bahwa itu adalah suatu hal yang tertutup dan bisa disembunyikan oleh korban hingga pada hari terakhirnya gitu ya. Nah, mungkin sekali pada saat ini pada korban juga menampilkan seperti itu, begitu. Baik, berarti segala kemungkinan masih bisa terjadi ya Prof ya, karena ini masih dalam tahap awal pemeriksaan. Nah kemudian Prof Adri, kalau kita lihat lagi terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini dan juga pemeriksaan sudah mulai dilakukan di olah TKP dan juga CCTV sudah diambil oleh pihak kepolisian di beberapa titik. Pertanyaan saya, dengan kondisi tersebut, apakah Anda melihat ada kendala tersendiri, kesulitan untuk dapat mengungkap terkait dengan peristiwa kematian tragis korban ini? Karena kan TKP memiliki peran yang sangat vital, sangat penting, krusial untuk mengungkap bagaimana korban ini meninggal. Betul sekali, bahwa pemeriksaan atau sterilisasi TKP menjadi penting ya, karena begitu terkontaminasi oleh sentuhan, oleh orang yang mindah-mindahin, orang yang
ngangkat-ngangkat, maka lalu bisa terjadi tadi terkontaminasi dan mengaburkan atau mengacaukan malah analisa. Nah, kelihatannya pada konteks ini karena kelihatannya rumah kos yang ditempati oleh korban itu rumah kos yang cukup baik ya, tidak banyak orang hadir di situ, terjaga orang yang lalu lalang, maka ketika kemudian ada indikasi, ada laporan, maka lalu kemudian hanya nampaknya terjaga sekali ya pihak-pihak yang nampaknya bisa melakukan satu perusakan ya. Dengan kata lain, upaya sterilisasi TKP itu bisa berlangsung dengan baik dan kita bisa duga bahwa kesimpulan yang dilakukan oleh polisi itu adalah kesimpulan yang prima ya, mengingat tidak ada faktor-faktor yang mengganggunya. Jadi begitu nanti kemudian hasil visum et repertum sudah keluar atau juga ditambah dengan visum dua hasil laboratorium toksikologi sudah keluar, maka sudah bisa dipastikan ya. Saya misalnya tadi melihat bahwa korban sudah datang ke rumah duka, sudah sampai di rumah duka, itu artinya bahwa hasil visum sudah selesai. Mungkin dalam hal ini tinggal menunggu waktu saja penyidik bisa mendapatkan hasil dari dokter forensik ya, dan makanya segera bisa ketahui sama-sama tentang sebab mati dari korban. Demikian. Baik, dan Prof terakhir, sejauh ini sudah ada 4 orang yang diperiksa keterangannya oleh pihak kepolisian, istri, kemudian juga pemilik kos, penjaga kos, dan juga mereka yang berkegiatan di sekitar indekos tersebut. Pertanyaan saya untuk bisa memastikan lagi, apakah perlu diperluas dan pihak mana kira-kira yang perlu digali keterangannya? Singkat saja mungkin. Ya boleh saja, tapi masalahnya adalah bahwa kondisi TKP sendiri sudah convincing ya, sudah meyakinkan bahwa ini sudah mengarah pada bunuh diri. Jadi menurut saya daripada memperluas hal mana kemudian tingkat kontribusinya pada penjelasan kasus tidak ada, maka lebih bagus kita fokus saja pada hal-hal yang paling dekat pada konteks TKP ya. Tadi menunggu hasil visum et repertum saja agar kemudian kita yakin bahwa ini adalah memang bunuh diri. Moga-moga begitu. Baik, kita harapkan kepolisian bisa ya segera mengungkap teka-teki kematian misterius dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini agar pihak keluarga pun bisa mengetahui sebenarnya dan tidak bertanya-tanya lagi, dan kita pun masyarakat bisa lebih mawas diri ke depannya. Terima kasih Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar dari Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami. Salam sehat.